Saya rasa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya jawabnya Bapak ya, nggak usah panjang-panjang. Lapar pun segini kan ada. Boleh saya jawab sebelum kita padai nanti. Boleh Bapak, boleh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz jelaskan apabila kita salah dalam menyalurkan zakatnya, maka kita harus mengulang zakat pada tahun itu sebelumnya. Kalau saya tidak salah. Betul. Nah, apabila kita memberikan atau mengamanahkan penyaluran zakat kita ini melalui lembaga, dan ternyata ya kita manusia semua. Betul. Ada kelemahan dari mereka juga. Betul. Dan seperti yang ada terjadi seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa tidak tepat sasaran. Betul. Itu bagaimana hukumnya dan siapa yang menanggung? Yang pertama. Terus yang kedua, apabila dana tadi yang sudah terkumpulkan itu kemudian ternyata bukan diberdayakan dalam penyaluran zakat, tapi diberdayakan ke tempat yang lain. Bagaimana hukumnya bagi lembaga yang menaungi itu dan bagi yang menggunakan dana itu? Terima kasih. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sensitif karena memang viral di media massa ya. Memang kalau yang cepat nangkap belum dehidrasi, kira-kira bisa tahu maksudnya kemana, gitu kan? Secara hukum kita mengikut, dan setelah kita mempercayakan sesuatu yang sifatnya syariat, katakanlah zakat, kepada sebuah lembaga yang sengaja dibentuk untuk mengelola zakat. Kita nggak sebut nama lembaganya karena rentan. Kemudian setelah kita memberikan zakat itu ke lembaga, maka lembaga yang mengelola, yang mengambil penanggung-jawaban, bukan lagi kita. Itu apabila kita belum tahu bahwasanya kita hidupin Bapak. Itu apabila kita belum tahu bahwasanya lembaga tersebut tidak menyalahgunakan. Setelah kita tahu lembaga tersebut menyalahgunakan zakat yang diberikan oleh sekian banyak jamaah, maka hukum kita tetap mengalokasikan zakat itu ke lembaga tersebut adalah hukum yang salah. Kenapa kita tahu tidak amanah, ngapain disampaikan amanah? Nah, jadi kalau belum tahu nggak masalah. Nah, kalau yang tempo hari Ustaz kami belum tahu Ustaz, kalau dibuat jadi ini, dibuat jadi rumah umpama. Udah belum tahu kami Ustaz, ya nggak masalah. Tapi begitu kita tahu, cabut amanah itu, pindahkan ke tempat lain. Karena setelah kita tahu dia tidak amanah, ngapain kita menitipkan amanah? Begitu Abang Dan. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi apa sebenarnya Abang? Itu ya, yang kedua tadi? Kedua. Sebenarnya itu udah terjawab. Udah selesai. Berarti ada lain nggak ada ya? Boleh. Saya juga mungkin ada dua pertanyaan Ustaz, dan juga terkait dengan zakat ini. Mungkin saya juga sangat menarik juga nih zakat. Yang pertama sekali mungkin kami juga masih sangat kurang juga terhadap zakat, yang terutama terhadap penerimanya gitu, Pak Ustaz. Kita tahu kalau kita ini kan Pak Ustaz, saudara kita juga ini mungkin juga banyak yang tidak mungkin seberuntung dengan kita. Kita mungkin ada kakak, ada ponakan, ataupun ada saudara-saudara lain. Sementara kita ada zakat yang mau kita keluarkan, bukan zakat harta nih Pak Ustaz. Jadi umpamanya ada ponakan, memang dia kategori mungkin bukan fakir tapi miskin, ada uang tapi tidak cukup juga Ustaz. Dan ada kakak ataupun ada adik atau abang. Ini apakah boleh mereka itu? Tapi mereka tidak tinggal sama kita, mungkin ada yang berkeluarga ataupun tinggal jauh dari kita. Apa kepada mereka ini boleh kita sebutkan zakat kita? Ini yang pertama Ustaz. Yang kedua, terhadap hitungan zakat, ini terutama hitungan zakat harta ya. Karena mungkin di antara kita juga mungkin ada yang punya sawah, ada yang punya kebun, ada juga yang sudah ada punya toko di Pak Ustaz. Jadi yang wajib dikeluarkan sementara ini katakanlah kebun Pak Ustaz. Ini kebun ada kebun mungkin nggak usah kebun, mungkin ya lebih kurang mungkin cukup untuk nanam sayur aja Pak Ustaz. Penghasilannya juga mungkin nggak begitu banyak. Apa ini kalau kita hitung juga, kalau kita jual mungkin kebun itu mungkin juga sudah mencapai 85 gram emas kalau kita uangkan ke
harus kita lemaskan Pak Ustaz. Juga ini yang hal-hal lain apa terhadap harta ini yang katakanlah yang tidak produktif tapi punya nilai sudah bisa dihitung zakat, apa ini juga sudah wajib kita keluarkan zakat. Nah, ini mungkin yang saya kedua mungkin karena waktu saya ini saja Pak Ustaz, mungkin banyak juga yang ingin saya tanyakan, mungkin ada yang tambah sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengenai yang tadi Bapak sampaikan adalah tentang sesuatu yang kita memberikan dalam bentuk zakat kepada ahli keluarga. Katakanlah ponaan. Ponaan itu tidak dalam tanggung jawab kita selama dia masih punya orang tua. Kalau dia sudah tidak punya orang tua, abnaul mawali, maka bapak nggak boleh lagi beri zakat ke dia. Kalau dia ayahnya masih ada, emaknya masih ada, maka hukumnya kita beri zakat sah. Karena dia ditanggung jawabi oleh orang lain, walaupun ponaan kita. Kemudian ayahnya meninggal. Begitu ayahnya meninggal, maka dia tidak sah mendapatkan zakat kita karena dia dalam tanggung jawab kita. Walaupun nggak tinggal sama kita. Walaupun nggak tinggal sama kita. Walaupun nggak kita biayain apapun juga. Ya, karena kita memang walinya. Nah, oke. Kemudian yang meninggal itu adik kita, bapaknya dia. Ada, dia jadi yatim. Tiba-tiba datang laki-laki lain. Kita nggak bilang orang sini ya. Datang laki-laki lain menikah. Begitu menikah, status yatim dia tercabut. Maka boleh lagi kasihkan ke dia. Nah, itu dia. Kalau dia kawin sama orang miskin lah. Kalau sama orang miskin, kalau sama pimpinan bank ya nggak bisa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang memang sebenarnya mau saya sampaikan tadi jawabannya sebelum ditanya dari awal, tapi karena waktu kita mepet. Dalam kitab Fiqhuz Zakah atau zakat kontemporer, nama pengarangnya Maulana Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ada pergeseran dari metode peninjauan zakat di masa Imam Syafi'i, di masa Rasulullah dan imam-imam mazhab. Pergeseran zakatnya begini. Di semua kitab dasar masalah zakat, yang wajib dizakati adalah kutil balad. Artinya makanan pokok. Kan begitu. Dengan analogi begini, di masa Rasulullah yang punya kebun kurma itu semua saudagar. Sementara orang miskin dia bekerja di kebun kurma para saudagar, sehingga yang diberikan zakat cuma kurma karena pemiliknya saudagar. Begitu juga di era Imam Syafi'i sampai era kakek kita kelima. Kakek kita kelima hitung sendiri, Irwandi bin Saif Al-Bahri bin Abdurrahman bin Badali bin Habibatul Jamilatu bin Paten bin Tulen bin Usama bin Laden. Jadi ambil kakek yang kelima, di kakek kita yang kelima yang punya sawah semua para ampun. Jemaah yang nampun ini, mampu nih kamu. Betul, semua para ampun, semua para ule balang, nyan yang na belang. Jino ampun ule balang orang kaya hana gemu belang, yang mau belang orang katin. Ampun ge ugle ge pehak sawit. Ampun geja Medan ge buka karet. Ampun geja Riau ge buka coklat. Padum meribe hektar. Pertanyaannya, apakah yang kena zakat masih cuma kutil balad, masih cuma zakat padi, padahal notabene-nya yang tanam padi sekarang adalah orang menengah ke bawah ekonominya. Sementara yang nanam sawit, nanam karet, nanam kakao, nanam coklat, nanam segala macam bentuk tanaman di pegunungan sana adalah yang notabene berekonomi menengah ke atas. Kalau yang kena cuma padi, maka hukumnya Allah zalim cuma pada yang miskin. Sehingga Maulana Syekh Yusuf Al-Qardawi membuat representatif pemikiran-pemikiran baru dalam bentuk zakat kontemporer. Bahwasanya ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ard.
Wahai orang-orang yang beriman, zakatilah apa yang Allah berikan kepada kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan berilah zakat apa saja yang Allah tumbuhkan dari permukaan bumi. Jadi apapun yang tumbuh dari permukaan bumi semua wajib zakat. Berapa nisabnya? Nisabnya dalam tahun. Berapa hitungan nisabnya? Adalah 50 wasak. 50 wasak itu kalau dikalkulasikan dalam bentuk bahasa kita 653 kg. Sampai kalau yang kita petik buah-buahan yang ditimbang 653 kg kena zakat. Nisful usyur atau usyur 10% atau 5% tergantung pengairan atau tidak. Jadi intinya apapun yang Allah tumbuhkan dari permukaan bumi wajib kena zakat. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, bukan cuma padi. Jadi kita tanam mangga ini. Begitu dia berbuah, itu kan dibeli sama yang beli, ditimbang. Berapa tadi jumlah mangganya? Berarti ada 10 pohon, berarti ada jumlah 700 kilo kena zakat di mangga itu. Kenapa? Lebih dari 653 kilogram. Itu mangga, apatah lagi sawit, apatah lagi pinang ataupun yang lainnya. Jadi ini penting, dan ini agak bahaya kalau disampaikan bagi kita yang cara berpikirnya tidak terbuka, karena kalimat pamungkas yang dikeluarkan ike bak nek pukul cuma padi yang kena. Nah itu bahaya itu. Kenapa? Seolah-olah ilmu tidak diupdate, tidak pegahaikan menan hidro kubak nek pukul. Yang kena makanan pokok dan yang mengenyangkan. Katanya yang naik kemandang udip, hanali, hana pada dawa. Ada kemandang udip jadi pada dawa kan. Nah jadi penting kita mengerti bahwasanya pergeseran hukum fikih itu terjadi. Itu dalilnya dari Quran dan hadis. Bagaimana Al-Quran ada proses yang namanya nasakh mansukh. Bagaimana hadis ada proses yang namanya nasakh mansukh. Dulu hukumnya begini, 3 tahun setelah itu diubah oleh Rasulullah. Itu cara agar kita berpikir di akhir zaman berubah tata cara kelola hukum. Itu hal yang wajar, sesuai tuntutan zaman, sesuai tuntutan masa. Ini makin lama makin nggak buka kita ini Pak. 8 menit lagi ya. Padahal udah mau siap tadi nih. 8 menit lagi. Jadi intinya kita kembalikan jawaban Bapak tadi, selama dia Allah tumbuhkan dari permukaan bumi, nisab batasnya adalah 653 kg. Itu kalau yang ditimbang. Kalau yang tak ditimbang Ustadz, bagaimana ceritanya? Karena kami kan Ustadz punya kebun pinus Ustadz di 35. Kami punya Ustadz kebun jati di 50 Guli sana. Itu kan tak ditimbang Ustadz. Bagaimana kami menghukuminya? Itu pertanyaan mungkin. Memang kalau sudah sedang-sedang masalah zakat jam segini makan belum awak, susah diajak mikir memang. Tapi saya jawab juga, cara berpikirnya apabila dengan yang tidak ditimbang maka dia disetarakan dengan kutil balad. Kutil balad itu makanan pokok. Contohnya begini, kita kena zakat padi 6 gunca, begitu ya? Yang jajak belang, padung gunca, ya kan? 6 gunca, menyota timang 6 gunca nyan mandung, itu 1,2 ton, 1 ton 200 kilogram. Kalau dijual semua padi 6 gunca yang jadi nisab zakat itu kurang lebih ada uangnya 6,5 juta. Maka kalau kita panen yang tidak ditimbang sampai dengan batas sesuatu yang sifatnya sama seperti makanan pokok, kalau dijual semua 6,5 juta, sampai uang segitu keluarkan nisful usyur atau usyurun bagi yang tidak ditimbang. Ditimbangkannya ke kutil balad. Bukan biji-bijian. Bukan biji-bijian. Kadang ada juga biji-bijian nggak ditimbang. Enggak, ini karet, maksudnya karet. Nah, kalau karet umpamanya ditimbang, maka hukumnya timbangan. Karet umpamanya, getahnya, kan nggak mungkin batangnya mau jual gitu kan? Getahnya. Nah, itulah jati tadi. Begitu jati umpamanya tidak ditimbang, ditebang semua. Kalau beras, kalau padi, dia 6 gunca, kalau dijual semua ada uang kita 6 juta sekian,
Maka kalau jual jati sampai 6 juta, hukumnya kena zakat. Kalau panennya setahun 3 kali, baru mencapai 653 kilo gimana? Per panen. Per panen. Ya. Kalau per panen nggak sampai 600 kilo. Nah, karena kalau yang tidak ditimbang, tanaman yang sifatnya lama, ditimbang. Nah, kalau ditimbang kalkulasi. Nah, kalkulasi 3 kali panen dalam setahun kali 3 per panen dikali. Kalau dalam setahun itu 3 kali panen, tapi nggak tercapai di tahun Nggak kedua, tercapai juga, nggak tercapai tahun kedua, maka yang tahun pertama tidak dipakai karena hukum nisabnya tetap per tahun. Tapi ingat, dalam mazhab saudara kita Muhammad bin Hambal Hambaliyah itu kalau sekali panen sampai, nggak ada kalkulasi panen kedua harus disatukan. Itu saudara kita dari Hambaliyah, tidak menyalahkan, itu benar juga. Panen bulannya pamaji, nah andru tiba-tiba karena nggak sampai, maka yang panen kali kedua masih dalam setahun, yang ini pun nggak sampai, mereka tidak mengkalkulasi. Itu nggak salah dalam mazhab Hambali. Jadi kalau kita nggak ngerti mazhab mereka, jangan mengatakan mereka salah. Kalau kita nggak sampai yang ini, nggak sampai yang ini, coba akumulasi sampai tidak sampai, kalau sampai keluarkan di sini. Nah, kalau mereka tidak mengkalkulasikannya, dan itu ijma dari mazhab Hambali, jangan disalahkan karena mereka juga punya imam. Muhammad bin Hambal murid langsung dari Imam Syafi'i. Nah, sekali lagi jangan menyalahkan. Nah, Pak, boleh lagi berapa? berapa ya? Kita padai. Billahi taufiq ila aqwamit thariq. Akhiru qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga apabila ada ketidaksopanan. Billahi taufiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lamu bis-shawab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.